Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah, ikhwan wa akhwafillah, Balai An-Nur yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin ini, dan pada malam ini telah masuk pada bab 36, Babun Nafaqati 'alal 'iyal, ya, bab tentang memberi nafkah kepada keluarga, ya, bab memberi nafkah kepada keluarga. Qala Allah Ta'ala wa 'alal mauludi lahu rizquhunna waskiwatuhunna bil ma'ruf. Dan terhadap seorang ayah memberikan rezeki kepada istri dan anak-anaknya, khususnya kepada istrinya, wa kiswatuhunna, dan juga pakaian bil ma'ruf, juga memberi pakaian dengan cara yang ma'ruf. Nah, para ma'ruf ini, para ahli tafsir mengatakan bahwa ketika seorang suami menafkahi keluarganya itu harus halalan thayyiban, ya, harus rezeki yang halal thayyiban, lagi baik, ya. Jadi jangan dari hasil korupsi kita berikan keluarga kita. Nah, hamba Allah, dalam hal makanan ini kata Nabi ada 3 kategori. Yang pertama halal, yang kedua haram, yang ketiga siapa tahu? Jadi yang pertama halal, yang kedua haram, yang ketiga syubhat. Syubhat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas sejelas-jelasnya. Wa innal harama bayyinun, dan juga yang haram jelas pula. Wa bainahuma, dan di antara keduanya, apa maksudnya? Antara halal dan haram, mustabihatun, ada yang disebut dengan mustabihatun, syubhat. Ya, la yaf'aluhunna katsirun minan nas, dan kebanyakan manusia tidak paham tentang syubhat ini. Ini kata Nabi. Wa famanittaqa asyubhati istabra li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Ya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang suka bermain-main dengan hal yang syubhat, dia akan terjerumus kepada yang haram. Nah, oleh karenanya soal makanan ini dibagi 3, ada halal, ada haram, ada syubhat. Ini nafkah hati kita jaga, jangan sampai gara-gara kita nanti doa anak kita tertolak, jiwanya kotor, penuh dengan barang-barang haram.
dalam badannya. Nah, jadi kita akan bahas sedikit tentang hal ini, tentang nafkah halal haram ini. Jadi nafkah dikatakan halal dan haram itu ada 3 hal. Soal kaitannya kan dengan, kalau nafkah itu kaitannya kan dengan makanan dan pakaian, terutama makanan. Itu makanan halal atau haram atau juga syubhat itu terkait juga pada 3 hal. Yang pertama, halal ainnya atau haram ainnya. Apa itu dimaksud dengan ain? Kalau dalam kajian kita fikir disebut halal ainnya atau halal haram ainnya. Coba yang dari Lipia itu ain itu apa, Adik? Oh, bukan dari Lipia nih. Ain itu apa maksudnya? Zatnya. Jadi pertama, halal zatnya atau haram zatnya atau syubhat zatnya. Contohnya apa yang sudah jelas-jelas haram zatnya? Kata Nabi, kita ulang lagi, kata Nabi, ya, kullu dzinabin minas sibai fa akaluhu haramun. Setiap binatang yang bertaring maka memakannya haram. Ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andi nabi minas sibai wa andi mikhlabi minat tayri. Nabi melarang memakan setiap binatang yang bertaring dan setiap burung yang berkuku tajam. Ya, itu dia. Nah, ya, contohnya apa? Burung elang. Apalagi itu kalau burung, kalau binatang bertaring, kucing, anjing, tak boleh makan. Mama gadut tak gimana? Gadut tak. Jadi nggak boleh. Jadi setiap kemudian para ahli fikih banyak membahas dalam kitab-kitab tebal-tebal kitabnya. Alasannya diantaranya yang menarik pembahasan mereka bahwa karena dengan taring mereka makan bangkai. Karena dengan taring mereka makan bangkai. Nah, padahal bangkai itu sudah jelas haram, disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, jadi makanan setiap binatang yang yang bertaring dia pasti makan bangkai. Kok enggak, untuk apa taringnya? Nah. Kuda boleh nggak makan? Boleh. Keledai? Keledai dilarang oleh Nabi, aneh kan? Padahal keledai tidak punya taring. Tapi kuda dibolehkan oleh Nabi. Nah, jadi nanti kita akan jelaskan secara khusus mengenai bab makanan. Tapi ini hanya sambil lalu saja karena terkait dengan hadis ini. Kemudian tadi apa? Setiap burung yang mempunyai cakar itu pasti makan bangkai. Seperti burung elang, dia makan ular. Kemudian ada juga lagi hadis Nabi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jalalati wa albaniha. Nabi melarang memakan binatang jalalah dan meminum susunya. Apa itu binatang jalalah? Coba tahu. Binatang jalalah apa? Nah, misalnya ya ada maaf ya, saya pernah lihat di Jawa itu dia buatnya WC cemplung. Apa WC cemplung? Kenapa namanya WC cemplung? Kenapa? Itu plung. Nah, lantas berebut itu ikan apa? Ikan lele. Ikan bau. Itulah binatang jalalah. Ayam makan tai, binatang jalalah. Baru halal kembali apabila ikan tadi dipindahkan ke tempat lain, diberi makan yang bagus sehingga tidak bau lagi, maka kembali menjadi halal. Demikian juga ayam dikurung di tempat tertentu, tidak lagi makan tai, maka baru menjadi halal. Nggak tahu. Nggak tahu bagaimana ya, udah Bismillah aja. Nah,
Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun minad dawa, ya, khamsun minad dawa fasikun, ada 5 binatang yang fasik. Yuktalna fil haram, bahkan binatang 5 binatang fasik itu boleh dibunuh walaupun di tanah haram. Padahal di tanah haram kan tidak boleh membunuh binatang. Apa saja? Ini binatang fasik. Artinya apa? Para ulama ahli fikih juga mengatakan binatang fasik itu haram dimakan. Yang pertama apa? Al-ghurabu, burung gagak. Al-ghurabu, burung gagak. Yang kedua wal budaya, burung elang. Burung elang atau burung elang. Yang ketiga wal aqrabu, kalajengking. Udah berapa? 3. Wal haya, ular. Wal qalbul aqur, anjing gila. Anjing gila. Ada berapa udah? Pertama burung gagak, burung elang, kalajengking, ular, anjing gila. Anjing biasa. Ya, anjing biasa. Tentu saja dia akan bertaring tadi, kena hadis lain. Nah, mungkin kita masih ingat kenapa COVID terjadi dulu. COVID terjadi dulu kenapa? Dia semuanya orang, maaf kita bilang ada satu negara itu entah apa-apa semuanya dimakan. Yang kelelawar dimakan, yang makan anjing dimakan. Nah, inilah yang dilarang oleh Allah itu akan memberikan kemudaratan. Ya. Nah, kita tidak jelaskan babi, darah, itu sudah biasa dijelaskan oleh orang. Oleh para ustadz sudah bisa dijelaskan dalam pengajian-pengajian babi apa tadi. Nah, ya. Kemudian ya babi ya, bangkai ya, qul ajidu fima qurima alayya ala ta'imin ya ta'amhu illa ayyakuna maitatan wa daman masfuhan wa lahmal khinzir fa inna urid, dan seterusnya. Itu sudah biasa dijelaskan. Jadi apa? Bangkai, apa tadi? Darah yang mengalir bukan darah yang lengket di badan. Karena para sahabat itu waktu berperang darah juga masih lengket di badan dan tetap salat. Ini darah yang memancar. Atau misalnya juga apa yang dipotong dari binatang yang masih hidup. Ma qut'a binal bahimah wa hiya hayya fa huwa maitata. Apa yang dipotong dari binatang yang masih hidup itu juga bangkai. Ya, bangkai. Itu makanan. Kalau minuman, apa kalau ditanya orang apa kriteria minuman itu haram? Memabukkan. Kalau nggak mabuk, gimana? Kalau mau nggak mabuk gimana? Ya. Kata Nabi, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu masuk kategori khamar walaupun mereknya bukan khamar. Dan setiap khamar itu hukumnya haram. Ma askara katsiruhu fa qaliluhu haramun. Apa yang kalau banyak memabukkan maka sedikit juga dia haram. Itu jelas. Dan ini juga sudah pernah kita jelaskan. Nah, ini ainnya ya. Apa tadi? Ainnya. Jadi yang pertama kalau kita memberi nafkah kepada keluarga, zatnya dulu harus kita perhatikan halal atau enggak. Yang kedua, kan 3 tadi. Yang kedua, ainnya halal, zatnya halal. Cuman apanya yang haram? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, ya kan? Jazaan bima kasaba nakala minallah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potong tanganlah mereka keduanya sebagai hukuman untuk mereka dan sebagai azab dari Allah. Berarti apa? Apa kaitannya dengan pencuri di sini?
Tidak boleh kita kasih makan anak istri kita dari hasil korupsi, dari uang yang nggak jelas. Itu sama dengan mencuri. Ya. Pencopet, berapa paling banyak dicuri? Masuk penjara dia. Oh, yang korupsi miliaran itu kadang-kadang bisa olah sana olah sini hukumannya. Nah, jadi yang kedua kita harus perhatikan cara mendapatkan nafkah itu, cara mendapatkan makanan itu harus betul-betul halal atau haram. Nah, caranya apakah mencuri, olah sana olah sini, ya. Nah, ini hati-hati sekali. Ya. Bagaimana kalau udah terlanjur gimana? Cara ini kadang-kadang ada syubhat. Kan kita balas tadi, kita kan tadi bahas juga syubhat. Kata Nabi tadi apa? Syubhat itu dihindari. Makanya ada ulama berpendapat bahwa kalau kita ya tidak sengaja kita khawatir dalam harta kita, ada ragu kita halal haram, maka memperbanyak sedekah. Karena kita zaman sekarang ini kita berusaha mencari rezeki yang halal, tapi kita kerja pada satu tempat, di situ tempat itu banyak olah-olahnya, ya, kita juga terkena juga. Jadi yang kedua, halal atau haram cara mendapatkan nafkah tersebut. Yang ketiga apa? Yang ketiga, cara makannya. Yang pertama tadi halal atau haram zatnya. Yang kedua, halal atau haram cara mendapatkannya. Dan yang ketiga apa? Halal atau haram cara makannya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mala'a bani Adam ya wi'an syarran min batnin bihasbi ibni Adam akulatun yuqimna sulbahu. Apa artinya? Kata Nabi, wadah tempat penyimpanan yang paling buruk adalah perut. Sampai udah buncit sudah. Ini maaf ya, saya juga udah buncit. Kita giling semuanya, padahal kita nggak bisa makan kuah belangong. Giling aja. Ada kawan saya kali dia, alah ustaz lu yang penting halu kutaka aku giling juga kakak baju juga. Jadi kata Nabi, tidak ada tempat yang paling buruk, kata Nabi, adalah perut yang dipenuhi makanan. Padahal kata Nabi mengatakan bihasbi ibni Adam, cukuplah bagi anak Adam itu akulatun, sesuap atau beberapa suap, yuqimna sulbahu, yang penting dia bisa hidup aja lah, bisa tegak aja. Mana yang ada tun, belum sebenarnya ada tun. Jadi makanya orang yang makan sepiring 2 piring halal, tapi apabila dia sudah makan 10 piring haram. Di mana letak haramnya? Pada cara memakannya. Kalau sepiring 2 piring saya rasa itu masih halal. Karena kan dapur kita beda-beda kan. Tempat penyimpanan kita beda-beda. Tapi kalau sudah makan berlebihan, sudah musrif ya, sudah muqtadun berlebihan. Nah, makanya ada ulama juga membahas dalam kitab fikih kontemporer, sebuah makanan halal itu bisa haram secara juz'i. Apa maksud secara juz'i? Bisa halal secara juz'i, bisa haram bisa halal secara juz'i, bisa haram secara juz'i. Apa contohnya? Contoh kuah belangong. Bagi pak kecil halal. Kenapa? Enggak ada penyakit apa biasanya? Darah tinggi. Tapi kalau misalnya ada orang darah tinggi, kalau dia makan kuah belangong, selesai dia, haram bagi dia. Cuman pemahaman fikih seperti ini nggak bisa berkembang karena mengacau, merusak stabilitas. Tapi sebenarnya bagi dia itu haram.
Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu mencampakkan diri kamu sendiri dalam kebinasaan dengan kedua tanganmu. Kita udah jelas nggak bisa makan kuah belangau. Tapi kita makan juga. Itu paling tidak kalau nggak jatuh haram, jatuh tadi apa? Syubhat. Apalagi merokok, ya Allah ya Tuhan. Itu memang kok mati dalam keadaan merokok gimana? Bunuh diri apa enggak tu? Saya merokok. Kalau merokok mati itu gimana? Apa enggak bunuh diri? Ya, merokok jelas haram. Ya, merokok jelas. Sebenarnya ada satu ayat Al-Quran itu paling jelas ya. Wa yuhillul lakum thayyibah wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Wa yuhillul lahumut thayyibah wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Tentang rokok enggak perlu dalil lain. Ayat ini saja sudah menjelaskan hukumnya. Sekarang kita tanya, merokok itu baik atau buruk? Buruk. Di bungkus rokok apa ditulis? Merokok membunuhmu. Apa hukum membunuh? Haram. Jelas merokok itu haram. Ngapain ada makruh gini? Nggak ada itu. Kadang-kadang ahli fikih, kadang-kadang kebanyakan, kadang-kadang merepotkan juga. Dari satu ayat itu saja sudah menunjukkan merokok itu buruk. Cuma ngondanya mukok gimana? Di Muhammadiyah, di Muhammadiyah sudah jelas fatwanya haram merokok. Tapi ada juga orang Muhammadiyah merokok. Di Muhammadiyah secara resmi, fatwa resmi Muhammadiyah merokok itu haram. Tapi ada juga orang Muhammadiyah alisab. Ini gimana bukan? Nah ini jadi kan ini hati-hati kita memberi nafkah. Jadi jangan kadang-kadang anak kita bangga dengan kerja orang tuanya yang banyak uang. Tapi nanti di akhirat nanti dia akan menyesal ya. Dia akan protes kepada Allah tentang apa yang kita kasih kepada keluarga kita. Ya, jadi tadi kita ulangi lagi bahwa nafkah itu ya kita memberikan rizquhunna lahunna rizquhunna wa kiswatuhunna. Kita memberi rezeki kepada mereka dalam hal ini makanan dan juga pakaian. Sebagaimana hadis yang saya sampaikan tut'imuha idza ta'inta wa taksuha idza tasaita. Berilah makan istrimu dan anak-anakmu, berilah makan istrimu ketika kamu makan dan berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Kemudian hamba Allah, nafkah untuk keluarga ini hukumnya wajib. Jadi nafkah itu ada dua hukumnya. Ya, nafkah itu ada dua hukumnya. Yang pertama hukumnya adalah wajib. Yang pertama hukumnya wajib. Di antaranya contoh apa? Nafkah seorang suami kepada istri. Dalil di antara dalil yang digunakan adalah perintah Nabi dalam bentuk fi'il amal, tut'imuha idza ta'inta. Berilah makan istrimu ketika kamu makan. Hukumnya wajib. Amar itu menunjukkan wajib. Al-amru lil wujub. Illa dalil yang qalibuhu ilal mamdu, kecuali ada dalil yang memalingkannya ke sunnah. Perintah memberi nafkah. Maka nafkah itu wajib. Kalau nafkah sunat apa? Ya, contoh sedekah. Sedekah itu sunat. Ya, kata Nabi apa? Inna sadaqata alal masakin sadaqatun. Ya. Wa ala dirrahim sadaqatun wasilatun. Memberi sedekah kepada orang miskin itu hanya mendapat pahala sedekah. Tapi memberi sedekah kepada kaum kerabat termasuk keluarga kita, saudara kita, itu ada dua pahala, isnatani. Inna sadaqata alal miskin sadaqatun. Memberi sedekah kepada orang miskin itu mendapat hanya satu pahala. Pahala apa? Pahala sedekah. Tetapi ya, wa ala dirrahmi, tapi kepada kaum kerabat ya isnatani, mendapat dua pahala. Sadaqatun
Wasilatun, pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Yang enggak boleh kita berikan kepada keluarga kita adalah apa? Zakat. Karena zakat itu sudah tertentu, karena dia sudah punya hak zakat. Bukan zakat, salah maaf. Warisan. Warisan. Zakat tidak boleh kita berikan kepada sebaiknya ya, tapi tidak mutlak. Sebaiknya zakat itu jangan kita berikan kepada keluarga kita, karena memang tugas kita memberi santunan kepada keluarga kita. Lagi pula dia sudah mendapat warisan. Cuman kalau dalam bentuk bukan zakat, ya, apakah itu sedekah, itu diutamakan kepada saudara kita. Cuman ada juga yang berpendapat zakat itu juga boleh kepada saudara kita, yang walaupun dia sudah nanti akan mendapatkan harta warisan. Nah, ini perbincangan di kalangan ahli fikih. Ya, sejauh ilmu saya, tapi saya tidak mengklaim saya pasti benar. Tentu saja sebagai manusia bisa khilaf dan keliru. Jadi apa namanya? Kemudian sedikit lagi ingin saya jelaskan ya. Jadi infak wajib itu diantaranya tadi apa? Seorang suami memberi nafkah kepada keluarga. Contoh lain apa? Contoh lain nafkah wajib. Contoh seperti bencana ini. Ketika ada orang mati kelaparan, kita tidak mengeluarkan infak, kita berdosa. Ya. Ketika ada orang mati kelaparan, kita biarkan saja tanpa kita bantu, tanpa kita keluarkan infak, maka kita berdosa, karena infak yang seperti itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Nah, secara umum pahala apakah itu infak? Jadi kadang-kadang Allah menggunakan kata-kata infak, kadang-kadang menggunakan kata sedekah, kadang-kadang menggunakan kata zakat. Ya, jadi semuanya itu kalau ada juga yang mengatakan infak wajib itu termasuk diantaranya adalah zakat. Istilah ini memang simpang siur, tapi intinya pemberian seseorang kepada orang lain ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunat. Nah, pahalanya sebesar mana? Nah, jelas sekali Allah berfirman, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ata habbatin." Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, termasuk juga menafkahkan harta untuk keluarga, itu seperti menanam sebutir biji yang kemudian tumbuh 7 tangkai. Pada setiap tangkai tumbuh lagi 100 biji. Berarti berapa pahalanya? Cuman kadang-kadang ada tumbuh, ada tidak tumbuh. Wah, ingat jadi jangan dibayangkan sudah pasti mendapat pahala sampai 700 kali lipat. Tidak. Ada yang tumbuh, ada yang tidak tumbuh. Nah, kenapa tidak tumbuh? Allah dalam hal ini berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menghapuskan pahala sedekahmu karena menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati yang menerima. Contoh misalnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Nyompak peng titi orang kepeng puino. Nah, itu ada pahala. Gimana ibu suka bilang kayak gitu? Upeng dia boleh. Bawa belum lah. Walaupun dia kasih, cuma itu menyakiti hati yang menerima. Atau menyebut-nyebutnya. Kecuali dalam hal manajemen lain, kan ayah awaknya enggak ngale. Kalau dia baik boros tanlah kayak itu waktu. Ya, jadi dalam hal nafkah ini harus diperhatikan secara betul-betul, jangan sampai kita memberi makan haram kepada keluarga kita tanpa sadar. Ya, kan hati-hati saja. Ada kawan saya dulu waktu tsunami, dia dari Makassar, dia cerita sama saya. Dia ingin ngaji sama saya. Ngaji bukan ngaji pengajian ini, ingin ngaji memang ngaji Al-Qur'an. Ingin ngaji Al-Qur'an.
Jadi dia bilang lah, dia dulunya itu pemabuk, penjudi. Dulu dia penjudi. Tapi dia bilang, saya tidak pernah memberikan hasil judi kepada istri saya. Tidak pernah saya memberikan hasil judi kepada istri dan anak saya. Pernah satu hari dia bilang dia menang judi, dia bawa pulang uang. Lantas istrinya tanya, bang ada uang beli beras? Enggak ada, minta aja pinjam sama tetangga, nanti kita bayar. Padahal dia, kenapa? Karena dia bilang, saya memang penjudi, tapi anak istri saya jangan sampai makan uang haram ini. Penjudi aja masih sadar. Kita kadang-kadang bangga lagi dengan uang korupsi. Wah ini waktu jadi ini jadi itu. Jadi ya, jadi insyaallah. Ya. Jadi kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi maksudnya bil ma'ruf tadi itu ya, artinya jangan sampai kita memberi rezeki kepada istri kita, keluarga kita, memberi pakaian itu. Ma'ruf itu maksudnya apa? Halalan thayyiban. Halalun thayyiban. Thayyib. Jadi jangan sampai haram. Bahkan bila perlu jangan sampai yang syubhat. Tapi yang syubhat kayaknya enggak bisa kita hindari. Sekarang enggak bayar. Ada yang mau bertanya? Silakan sebelum kita lanjutkan. Ada yang mau bertanya? Ya. Ada pemahaman rezeki yang dianggap tidak halal, dari korupsi dan lain sebagainya. Dia tidak makanan. Jadi waktu gajinya keluar itu berberas dan bersifat. Uang panas. Beli Honda, beli sofa. Katanya itu udah apa-apa. Ya. Jadi begini, saya dulu pernah ikut pelatihan di Jakarta ya. Bukan di Jogja, pelatihan pengawas syariah lazismu. Pengawas syariah lazismu. Nah, saya termasuk pengawas syariah lazismu. Ya. Jadi di situ kami dibina, dilatih sama pengawas syariah lazismu itu. Nah, ada namanya akuntansi syariah. Nah, ada satu kolom yang menarik. Di situ dalam kolom itu ditulis ya, harta non halal. Jadi apa? Jadi ada akuntansi syariah, ada di situ disebut apa? Harta non halal atau dengan kata lain harta haram. Menarik itu. Nah, sekarang saya tanya, ada orang kasih bunga bank ke kita terima apa enggak? Ada uang kasih bunga bank sama kan bunga bank jelas haram kan? Kita enggak ada ragu-ragu lagi. Bunga bank itu haram. Nah, ada orang kasih bunga bank ke kita misalnya 5 miliar, terima apa enggak? Jadi dalam akuntansi non apa tadi? Kolomnya apa tadi? Harta non halal. Maka diterima. Cuman syaratnya tidak boleh untuk makanan, tidak boleh untuk perlengkapan sehari-hari, tidak boleh untuk membeli properti pribadi, hanya boleh untuk kemaslahatan umum seperti membuat jalan, WC dan lain sebagainya. Jadi beli Honda nggak boleh, karena itu milik pribadi. Beli mobil nggak boleh. Coba kalau misalnya udah tahu kita harta haram mobil ini, jalan cintai pok lagi gimana? Jadi yang boleh adalah tadi apa? Membangun jembatan. Tapi bukan sengaja minta. Jangan nanti kita umumkan di mana ada ya bunga bank sini, enggak boleh. Ini masa orang kasih, bukan sengaja minta. Paham ya? Bukan sengaja misalnya menerima uang haram, bukan seperti itu. Misalnya menerima uang haram bukan seperti itu tercela kita. Ini artinya ada orang kasih, daripada dia pakai mungkin entah untuk apa-apa, karena dia nggak paham penyalurannya, nanti takutnya dibeli beras kan. Makanya hati-hati dengan dana abadi, paham dana abadi?
Cuman walaupun saya nggak ngerti kali sistemnya, tapi yang saya pahami secara sepintas, dana abadi itu begini. Ada uang 1 triliun ditaruh di bank. Ini tabungan tangga. Bunganya itu yang diambil untuk membantu orang lain, itu nggak boleh. Dia membuat doa tertolak. Kan ada dana abadi itu. Kadang-kadang diberikan untuk beasiswa misalnya. Kenapa lahirnya bank syariah? Karena bank konvensional itu walaupun 0,1 bunga itu riba kan? Walaupun 0,1 riba. Ya, stres tanyakan, stres ada biaya. Kalau kita ingin jauh masuk ke dalam dunia spiritual, adakah gaji kita itu, gaji yang kita terima itu sudah betul-betul uang halal? Mana? Uang pensiun misalnya, dari mana uang pensiun itu? Ada nggak hubungannya dengan bank misalnya, bank konvensional? Nah, maka banyak-banyaklah bersedekah. Kalau ragu-ragu kita banyak-banyak bersedekah. Ya. Oh ya. Pokoknya terserah. Kita juga nggak butuh paham. Mudah-mudahan halal ya. Mudah-mudahan halal. Kita juga jangan berlebihan sekali mengasumsi sesuatu. Ya memang paling bersih jak blo kebun aja ya. Bu ya tanam kebun aja. Ya blo napeng kan, blo Lampung 5 hektar, tanam capi, tanam tu jelas bersihnya. Ya, ambil uang beli kebun, tanam itu jelas apa namanya. Kalau ingin betul-betul warak kita ya, kalau kita ingin betul-betul warak, ambil uang berapa, bisa 2 miliar beli kebun, nah udah tanam itu, buat rumah situ tanam. Cuma masalahnya apa? Sekarang seperti saya nih ngasih materi ini kan, nanti dikasih amplop, itu sebenarnya nggak halal. Kalau saya mengharapkan amplop itu tidak halal. Karena saya sudah menjual ilmu. Wala tasyaru bi ayati samanan qalila. Cuma kalau enggak saya ambil enggak ada minyak pula mobil. Gimana? Stres enggak kita? Stres. Dalam dunia penuh fitnah ini stres. Ya. Udah habis waktu ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan hadis dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar itu uang apa? Ada dirham, ada dinar, apa bedanya? Kalau dinar kalau dirham perak. Makanya orang Aceh pandai, enggak ada kasih nama anak orang, kasih nama Muhammad Dirham enggak, tapi Muhammad Dinar. Karena dinar itu lebih mahal. Jadi kata Nabi, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar ya, kamu infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dan 1 dinar ya, walaupun di sini maknanya tidak mesti 1 dinar. Ya, beberapa dinar kamu infakkan untuk membebaskan budak. Wa dinarun, dan beberapa dinar tasaddaqta bihi 'alal miskin, dan beberapa dinar kamu infakkan kepada orang miskin. Wa dinarun, dan 1 dinar atau beberapa dinar anfaqtahu ala ahlika, kamu infakkan kepada keluargamu, kaum kerabatmu. A'damuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika, lebih besar pahalanya, lebih utama pahalanya dari semuanya tadi apa? Berinfak di jalan Allah, apalagi
berinfak membebaskan budak, itu dinar. Kemudian berinfak dengan dinar memberikan kepada orang miskin, lebih besar pahalanya berinfak kepada a'damuha ajran allati anfaqtahu ala ahlika. Lebih besar pahalanya kamu menginfakkan kepada keluargamu. Ini hadis rawahu Muslim, bukan saya karang-karang. Lebih besar pahalanya kita berinfak kepada keluarga. Ya, lebih besar berinfak kepada keluarga. Ini contoh ini bencana. Coba diinventarisir, ada enggak saudara kita yang terdampak bencana? Itu dulu yang kita bantu. Jangan kita sibuk relawan membantu orang, keluarga kita mati kelaparan misalnya di pelosok desa. Wa'ifakan keluarga kita yang terdampak, yang mungkin rumahnya hancur, keluarga kita. Bukan berarti kita enggak peduli dengan orang lain, tetap kita peduli, tapi lebih kita utamakan ya. Sudah habis ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lebih qouli hadza fastaghfiru innahu wa rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.